Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat para pemuji, para pemusik yang sudah membantu kita, menolong kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama katakan, ketika Yesus melihat orang banyak berkumpul di sana, dan dia mulai duduk. Dan saya mau duduk, saudara. Gak apa-apa ya. Dan ini Alkitabiah, khotbah sambil duduk. Bukan Matius 6 ayat 25 sih, Matius 5 ayat 1 sebetulnya tadi. Saya cuma mau kasih lihat, saya mau sambil duduk. Sudah siap untuk firman Tuhan? Kayaknya saudara gak siap ngelihat saya duduk sebenarnya. Karena gak biasa kalau di gereja pengkhotbahnya duduk. Ternyata enak sambil duduk. Bulan lalu, Januari, kita membahas tentang God the Builder, Allah yang membangun. Dan kita udah banyak belajar mengenai kehidupan yang membangun. Dan bulan Februari ini kita akan sama-sama membahas sepanjang bulan Februari ini, bulan yang baru ini, kita akan sama-sama membahas tentang God the Provider, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan saya mau ajak saudara mulai pada minggu hari ini dengan Allah dan manusia. Kalau kita pikir-pikir tentang kehidupan saudara, kita pikir bahwa saya bisa hidup ini kalau saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya handphone, saya punya segala macam. Ya, ada orang yang malah lebih ekstrim, saya mesti punya emas baru saya bisa hidup. Ada orang yang lebih ekstrim lagi, saya mesti punya mutiara baru saya bisa hidup. Atau saya mesti punya diamond baru saya bisa hidup. Saya mesti punya uang yang banyak baru saya bisa hidup. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dia gak bisa hidup kalau dia gak punya ini, kalau dia gak punya itu. Dan pada akhirnya terjadi kekhawatiran di dalam hidupnya. Terjadi banyak pemikiran-pemikiran yang bilang, saya gak mungkin bisa bertahan dalam dunia ini kalau saya gak bisa ini, saya gak punya itu, saya gak bisa ke sana, saya gak bisa naik pesawat terbang, saya gak bisa naik mobil, saya gak bisa naik motor, saya gak bisa hidup. Padahal siapa bilang gak bisa hidup, saudara? Kalau ada orang-orang seperti itu pada hari ini, yang berpikir bahwa saya nggak cukup, saya nggak punya apa-apa dalam dunia ini bisa hidup benar, untuk bisa hidup baik gitu. Saya nggak punya apa-apa. Saya mau sarankan, kalau ada di antara saudara yang berpikir seperti itu pada pagi hari ini, kita mulai dengan pemikiran ini. Belajar dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu mereka diciptakan oleh Tuhan, mereka diciptakan bukannya dengan langsung pakai baju, saudara. Mereka diciptakan dengan telanjang. Dan waktu mereka diciptakan di Taman Eden, nggak langsung diperlengkapi oleh Tuhan, dikasih sama Tuhan, pacul, karena mereka disuruh kerja kan di kebun, atau disuruh kerja di taman kan. Nggak langsung dikasih pemotong untuk langsung motong pohon dan lain sebagainya. Nggak langsung dikasih semua perlengkapan yang ada, nggak sama sekali. Cuma Allah dan manusia pada saat itu, dan mereka cuma berdua. Tetapi Allah sudah menyediakan segala sesuatu, supaya manusia bisa hidup dalam dunia ini, and survive. Dan bertahan hidup. Bahkan hidup sampai pada kehidupan yang luar biasa. Tapi modalnya apa saudara? Waktu Allah ciptakan manusia cuma telanjang. Waktu Allah ciptakan manusia gak punya apa-apa. Bukankah waktu kita lahir dalam dunia ini juga kita lahir telanjang? Ada yang lahir udah langsung pakai baju? Saya yakin gak ada. Ada yang lahir langsung pakai titel STH. Kalau pendeta tuh STH, sekolah sarjana teologi. Apa yang begitu lahir terus langsung punya jabatan, jadi presiden direktur gitu? Kan enggak kan saudara? Semua yang lahir itu dalam keadaan yang telanjang, enggak bawa apa-apa. Sebenarnya waktu mati pun kita enggak bawa apa-apa, percayalah. Walaupun di petinya nanti ditaruhin Alkitab lah, ditaruhin sepatu lah, ditaruhin baju lah, segala macam. Tapi sebetulnya waktu kita mati semua, nanti waktu kita mati, kita enggak bawa apa-apa saudara. Kita mati juga telanjang sebenarnya. Kita lahir, kita mati. Sebenarnya telanjang, gak bawa apa-apa. Jadi sebenarnya, waktu kita hidup dalam dunia ini, kita tuh orang-orang yang luar biasa loh. Udah dikasih sama Tuhan semua modal yang luar biasa. Walaupun seolah-olah saya gak punya apa-apa gitu. Tapi sebenarnya banyak yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah sepanjang bulan ini, kita akan belajar ini saudara. Belajar bahwa our God is
is the provider. Our God is God the provider. Tuhan kita adalah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Saudara excited mengenal Tuhan yang seperti ini? Saya mau kita mulai buka sekarang. Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Karena itu, ini Yesus yang berkata. Nah, Yesus ngajar ini, saudara, ini dalam rangkaian pengajaran Matius 5 sampai dengan Matius 7. Itu khotbah di bukit. Yesus khotbahnya ngajarnya sambil duduk kayak begini. Saya cuma membayangkan aja Yesus duduk kayak gini, terus dia ngajar orang banyak. Kayaknya asik banget gitu. Nah, sudah bayangkan saja Yesus berkata seperti ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ada yang khawatir? Jangan khawatir akan hidupmu, karena akan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang enggak nabur dan enggak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, oleh Allah yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di sini yang hidupnya sama seperti burung? Hidupku di dalam sangkar, itu ada lagu, saya lupa lagunya. Hidup dalam sangkar seperti burung katanya. Enggak, kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Itu firman Tuhan. Nanti kita bahas. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Yakinlah Tuhan akan mendandani saudara dan saya lebih daripada Tuhan mendandani bunga bakung. Katakan amin kalau saudara percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Jangan khawatir tentang itu semua. Ayat 32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kamu butuhkan, makanan, saudara butuh segimana sih? Minuman, pakaian, semua yang kamu butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Yang tadinya cuma sebegini, ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Kamu makan aja. Jangan khawatir kamu gak dapat makan aja. Karena semua akan ditambahkan kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari, ini sehari ini cukuplah untuk sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Nah ini firman Tuhan yang Yesus sedang ajarkan. Saudara, ada beberapa pemikiran yang saya mau ambil dari ayat-ayat yang sudah kita bahas ini. Bagaimana Tuhan menyediakan kepada kita. Dia Allah yang menyediakan, dia Allah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah waktu dunia ini sebelum diciptakan, waktu manusia belum diciptakan dalam dunia ini, kan Tuhan udah ciptakan dulu semuanya. Dia udah ciptakan gunung, dia udah ciptakan daratan, dia udah ciptakan lautan, dia udah ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia udah ciptakan binatang, dia udah ciptakan semuanya. Allah yang menciptakan itu semuanya. Nah waktu Allah udah selesai menciptakan itu, barulah Allah taruh manusia, ditempatkan diciptakan manusia, di tengah-tengah semua yang dia sudah ciptakan. Jadi kebutuhan manusia sebetulnya udah ada dan Tuhan sudah siapkan. Dan manusia waktu diciptakan oleh Tuhan, nggak langsung bisa menikmati semuanya, nggak. Diciptakan telanjang dari titik nolnya dulu, Belum bisa ngapa-ngapain. Lalu diciptakan dalam manusia, tapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Punya potensi yang luar biasa. Dan ini modal yang dia berikan kepada kita untuk menguasai semua yang dia sudah sediakan atau dia sudah siapkan. Modalnya apa? Kalau ada orang bilang, saya nggak punya modal, makanya saya nggak bisa kerja.
Saudara nggak perlu modal yang lain selain daripada modal yang Tuhan sudah taruh di dalam kita dan Dia sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nggak perlu modal yang lain. Cuma ini aja modalnya. Paling nggak ada 6. Tadi saya bagikan 5. Tapi pada siang ini saya akan bagikan 6 kepada saudara. Modal yang pertama yang Tuhan sudah berikan dari ayat-ayat tadi adalah begini. Modal yang pertama yang disediakan Allah buat kita dalam hidup kita untuk menghidupi kehidupan kita ini adalah modal yang pertamanya adalah hidup. Life. Bukankah, ayat itu tadi bilang, ayat yang ke-25. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada makanan? Bukankah hidup itu? Jadi kamu jangan khawatir tentang hidupmu. Nah yang pertama adalah Tuhan memberikan hidup buat kita. Saudara mengucap syukur gak buat kehidupan yang saudara punya? Mengucap syukur gak buat hidup? Jangan-jangan saudara gak mengucap syukur nih. Hidup saya cuma begini-begini aja. Hidup saya lebih jelek dari dia. Saya mau punya hidup kayak dia tuh, cuman saya gak bisa. Tuhan gak adil. Dia lebih enak daripada saya. Pertanyaan saya gini. Setiap pagi bangun tidur sama gak semuanya? Setiap orang sama gak maksud saya? Ada yang bangun tidur terus gak bisa langsung ngapa-ngapain terus langsung mati gitu. Ya berarti saudara gak hidup. Tapi kan setiap orang waktu bangun pagi gitu. Semua orang bangun pagi dan langsung bisa hidup. Bisa bergerak, langsung bisa melakukan segala sesuatu. Setiap orang punya kehidupan yang bisa dia pakai sebetulnya untuk mengerjakan sesuatu. Punya hidup aja udah harusnya mengucap syukur. Nah, ada banyak orang gak bisa mengucap syukur dengan napas yang dia tarik. Berapa duit? Coba saudara ke rumah sakit, dipakein ini, pakai oksigen. Habis 1 tabung, ganti lagi. Berapa ratus ribu. Dan saudara bisa bayangkan, 44 tahun, 44 tahun, berapa juta tabung, berapa duit. Tapi pertanyaannya, kita mesti bayar gak? Nah makanya itu adalah kehidupan yang luar biasa sebetulnya yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dia sediakan hidup buat kita. Dan di dalam kehidupan ini kita dikasih umur. Kita dikasih waktu. Ada waktunya. Nah pertanyaannya, mulai dari lahir sampai nanti kita mati, waktu yang Tuhan kasih ini, kita apain? Saya mau ajak saudara untuk ngerenungin ini. Yesus. Dari saudara lahir sampai hari ini, apakah saudara udah menghargai hidup yang Tuhan berikan? Apakah kita udah pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Kita pikirkan, apakah kita sudah pakai kesempatan-kesempatan yang kita udah punya dari Tuhan untuk kita mulai kehidupan yang lebih bermanfaat? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Banyak orang mikirnya cuma makannya aja. Makan apa hari ini? Nggak mikir, kalau nggak hidup nggak bisa makan. Betul nggak saudara? Saudara pergi aja ke Sinar Kasih. Memang ada beberapa kebudayaan di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kalau orang meninggal itu dikasih makanan-makanan. Dihidangkan di depan petinya atau di depan jenazahnya. Ada saudara baru meninggal, saudara kami baru meninggal waktu itu. Sebenarnya Susuk ya adiknya papa kami. Si Susuk itu sebelum meninggal katanya dia mau makan babi hong, panggang babi bukan babi hong, panggang babi. Dia lagi sakit dan dia mau makan panggang babi. Anaknya yang cerita. Lalu anaknya bilang gimana ya? Ya saya bilang ya kan dia udah nggak bisa makan gitu. Tapi nggak apa-apa dia, itu kan keinginan yang terakhir. Jadi beliin aja. Ya udah beliin aja. Ya dia beli ditaruh di depannya. Kira-kira bisa makan nggak? Loh iya dong kan udah nggak ada hidupnya. Kalau udah nggak ada hidupnya, buat apa makan gitu? Karena memang dia udah nggak perlu makan sebetulnya. Oh saya nggak bilang bahwa ini apa ya? Karena ini kan kepercayaan dari beberapa teman-teman atau saudara-saudara kita. Saya bukannya jelek itu, bukan menjelekan itu, bukan. Tetapi coba sudah pikirkan, kalau udah mati mau makan apa?
Mau makan yang enak apa juga udah gak bisa. Makanya jangan salah kalau ada, saudara jangan lupa kalau ada orang-orang yang udah hampir saatnya tiba dia meninggalkan dunia ini, dokter bilangnya apa? Udah kasih makan aja apa aja. Betul gak saudara? Biar dia senang, kasih makan apa aja. Kalau nanti kalau udah meninggal, udah gak bisa makan. Nah banyak kita waktu sementara kita hidup, kita mikirinnya cuma makan toh gitu. Padahal ada yang lebih penting daripada makanan itu sendiri. Hidup itu lebih penting daripada sekedar makan. Dan orang berantem hanya untuk dapetin makan. Orang berantem hanya untuk dapetin gimana caranya supaya saya bisa dapat untung, saya bisa dapat makan, saya bisa dapat uang banyak, saya bisa dapat penghormatan. Orang berantem buat itu dan lupa makna dari sebuah kehidupan yang dia percayakan kepada kita. Untuk apa kita hidup? Bagaimana waktu kita? Apakah kita udah pakai waktu kita dengan sungguh-sungguh? Hidup itu lebih penting dari cuma sekedar makan. Hidup itu lebih penting dari cuma sekedar cari uang. Hidup itu lebih penting. Kalau dibilang lebih penting, artinya makanan penting gak saudara? Jadi makanan penting gak? Penting. Duit penting gak? Penting. Saya gak bilang gak penting, tapi lebih penting mana? Hidup atau uang? Hidupnya. Jadi bagaimana kita memanage hidup kita, bagaimana kita berpikir tentang apa yang mesti saya lakukan sementara saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa hidup. Paulus katakan, hidup adalah keuntungan. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Mati juga keuntungan, karena mati juga ketemu sama Yesus. Jadi hidup atau mati, dua-duanya untung. Cuma pertanyaannya sementara kita dalam dunia ini kesempatan buat kita untuk memakai semua fasilitas yang Tuhan berikan, itu satu, kehidupan. Bagaimana kita menggunakan hidup kita, waktu-waktu kita ini. Dia sudah sediakan soalnya buat kita. Untuk kita bisa jadikan hidup ini bermanfaat, berguna, membangun kehidupan orang lain. Kesempatannya cuma lagi hidup sekarang. Berita Yohana beberapa minggu yang lalu pernah sampaikan. Sorga itu, nanti waktu kita ada di sorga, ya kita udah punya kehidupan yang berbeda. Tapi sementara kita dalam dunia ini, kalau mau jadi suami, jadilah suami yang baik sekarang waktu ada dalam dunia ini. Kalau mau jadi ibu yang baik, jadilah mama atau ibu yang baik sekarang sementara hidup dalam dunia ini. Nanti di sorga itu urusannya lain lagi. Tapi sementara hidup dalam dunia ini, pakai waktu itu, bangun hidup itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita masih diberikan waktu itu. Jangan pernah sia-siakan hidup yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bagaimana kita menghargai hidup kita? Itu sama dengan kelihatannya nanti bagaimana kita menghargai waktu kita. Karena waktu bukannya uang. Waktu adalah hidup. Bukan waktu adalah uang. Kalau waktu adalah uang semua diukur sama uang. Kebaktiannya diukur sama uang nih. Waktunya habis, udah waktu cari uang. Saudara akan pergi dari kebaktian karena saudara pikir ini nggak menghasilkan uang. Karena waktu itu bukannya uang, itu bukan nilai kita. Waktu adalah kehidupan. Bagaimana kita akan memakai waktu kita itu sangat penting karena akan menghasilkan sebuah kehidupan berkualitas atau enggak hidupnya. Bagaimana kita gunakan waktu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat yang tadi juga kita sudah baca. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau engkau minum, ayat yang ke-25. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Jangan khawatir, tubuh, Tuhan udah kasih tubuh buat kita. Nah saudara perhatikan, kehidupan yang dia berikan kepada kita, itu mesti punya kontainernya. Itu mesti punya tempatnya. Dan tempatnya itu adalah tubuh. Iya dong. Masa saudara gak punya tubuh, tapi saudara hidup? Bayangan gitu lewat gitu. Oh itu hidup. Enggak kan? Apa buktinya orang hidup? Kita bisa kelihatan dari tubuh, saya bisa berjalan, saya bisa duduk, saya bisa ngomong, saya bisa bekerja, saya bisa lakukan apa aja. Tanda bahwa memang saya hidup. Kenapa? Karena tubuhnya bergerak. Makanya kalau orang udah gak mau bergerak, artinya dia udah gak hidup. Orang males, itu orang yang gak hidup sebetulnya. Orang yang gak mau ngapa-ngapain, putus asa, udah diem aja. Terserah gue gak mau ngapa-ngapain, gue putus asa. Nah itu dia. Padahal tubuhnya masih ada, saudara. Nah orang dikasih tubuh sama Tuhan. Kita semua dikasih tubuh sama Tuhan. Dan tubuh ini kita pakai buat apa?
Firman Allah banyak katakan mengenai tubuh, saudara. Dan nanti kita akan bahas ini satu-satu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi Tuhan memberikan tubuh ini bukan dipakai untuk cuma menyenangkan tubuhnya saja nih, bagian-bagian. Bukan. Justru tubuh ini adalah untuk menjadi sarana atau kendaraan buat kehidupan kita bergerak. Jangan pakai tubuh ini untuk menjadi senjata kelaliman, kata firman Tuhan. Jangan pakai tubuh ini untuk percabulan. Jangan pakai tubuh ini untuk hal yang kotor. Jangan pakai tubuh ini yang termasuk mata, hidung, mulut, telinga, panca indera nih ya, perabaan, dengan tangan, kaki, kepala kita, otak kita. Jangan pakai tubuhmu untuk sesuatu yang najis. Tuhan udah kasih tubuh ini berharga. Tuhan udah kasih tubuh ini rapi, tersusun. Tuhan udah kasih kepada kita, udah sediakan kita tubuh. Waktu kita lahir dia sediakan tubuh yang baik. Dan itu untuk menjadi kendaraan buat kehidupan mulai bergerak. Jadi sebenarnya pertanyaannya begini. Yang menggerakkan tubuh itu hidup itu sendiri, apa hidup itu digerakkan oleh tubuh? Hari ini rada-rada mikir nih kayaknya nih. Dari wajah saudara nih kelihatan saudara mikir atau ngelamun. Cuman ada 2. Atau 3 ngantuk. Apa yang saudara lakukan dengan tubuh saudara? Saya kenal ada satu orang yang bilang bahwa saya nggak bisa kalau nggak disubsidi oleh alkohol. Tubuhnya khusus dipakai buat alkohol, minum-minuman keras. Kalau nggak ada ini Pak, saya nggak bisa hidup. Apa iya? Ada orang-orang yang terikat betubuhnya nih, kalau nggak ngerokok Pak, nggak bisa. Gitu. Ada lagi yang lebih bahaya gini, kalau saya nggak makan cukyok, nggak hidup saya. Jadi ketergantungan banget, hidupnya itu tergantung dari sesuatu yang dia bilang, kalau saya nggak punya itu saya nggak bisa hidup. Siapa bilang? Tubuh kita ini didesain oleh Tuhan bukan untuk melayani keinginannya yang pada akhirnya membuat tubuh ini sendiri rusak. Sudah perhatikan ini. Tubuh kita nggak didesain oleh Tuhan untuk melayani keinginannya yang pada akhirnya membuat dirinya sendiri rusak, tubuhnya sendiri rusak. Gak, saudara. Tubuh ini didesain oleh Tuhan untuk melayani hidup yang dia berikan. Jadi makanya pakailah tubuh kita selama kita hidup, selama kita masih sehat nih. Jangan sampai disakitin tubuhnya, jaga baik-baik, rawat baik-baik. Saya harus ngaku deh sama saudara, saya ngaku deh. Tadi saya sebenarnya sedang bermain drama nih. Saya sebenarnya lagi vertigo saudara. Makanya kenapa saya duduk. Dan saya kesel, dari tadi saya kesel, kenapa gue vertigo. Saya mau khotbah saya vertigo. Well, ini gak ada kaitannya dengan kuasa kegelapan. Gak ada kaitannya. Cuman saya gak manage ritme tubuh saya dengan baik selama 2 minggu terakhir ini. Saya salah. Saya harus ngaku di hadapan jemaat saya salah. Sudah bisa bayangin ya. Saya akan jadi gak efektif dalam pekerjaan saya hanya karena tubuh saya sakit. Jangan sampai sakit, jangan sampai nungguin sakit terus saudara nyesel. Pada waktu saudara sehat, saudara bisa lakukan banyak hal dengan tubuh saudara. Tapi jangan pakai tubuh itu hanya untuk dipuaskan. Hanya dengan keinginannya sendiri, saya mau puaskan keinginan daging saya nih. Makan apa aja yang penting. Wah pokoknya gue suka, gue makan. Padahal gak sehat. Akhirnya jadi sakit. Jangan salahin Tuhan, jangan salahin setan. Ya setan perlu disalahin sih. Tapi selalu setan yang disalahin, padahal bukan. Karena keinginannya sendiri. Dan akhirnya ditengking-tengking setan gitu. Terus setan langsung mikir, aduh gue ditengkingin terus nih. Padahal itu kesalahan dirinya sendiri. Kenapa darah tinggi?
Wah, bisa banyak akibat penyebabnya karena memang makannya nggak teratur, makannya nggak bagus, atau mungkin karena dia nggak jaga emosinya dan lain sebagainya. Semuanya itu nggak kerawat, nggak tertata, tubuhnya nggak tertata. Maka akhirnya menyebabkan tubuhnya sakit, dan waktu sakit tubuhnya, apakah bisa melayani kehidupan yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan bahwa itu adalah kehidupan yang penuh dengan kelimpahannya. Nggak bisa, potensinya nggak bisa keluar tuh saudara. Nggak bisa lagi, semua yang Tuhan sudah siapkan, semua yang Tuhan sudah sediakan itu satu kehidupan yang hebat. Itu nggak jadi, cuman gara-gara sakit tubuhnya. Sayang nggak saudara? Makanya sayangilah tubuhmu. Saya salah karena dalam 2 bulan terakhir ini saya nggak olahraga. Saya bisa aja nyalahin, kolam berenangnya lagi dibenerin. Saya bisa aja nyalahin, sibuk, waktu saya sibuk loh. Sekarang saya lagi, Tuhan kan udah berikan waktu. Kok nggak diatur? Saya harus ngaku sama saudara ya, gak apa-apa ya. Saya bersalah nih untuk tidak ngatur waktu saya dengan baik selama 2 minggu yang menyebabkan saya jadi kayak gini sekarang. Tapi saya mengucap syukur buat kasih karunia-Nya, dia masih berikan kesempatan saya untuk bisa duduk dan ngomong sama saudara. Dan saya masih punya roh saya, walaupun tubuh saya lemah, tapi roh saya masih kuat. Tapi saya gak mau biarkan ini kejadian untuk yang kedua kalinya, hanya ini yang pertama dan yang terakhir. Saya mau tetap sehat. Tapi saya harus jaga hidup saya benar-benar, jaga tubuh saya benar-benar, jaga tubuh saudara. Jangan sampai nanti kalau udah gak bisa apa-apa, saudara baru menyesal karena banyak hal yang harus saudara masih bisa lakukan. Saudara masih kuat sebetulnya, tapi karena saudara jadi lemah tubuhnya, sakit tubuhnya, gak berfungsi lagi tubuhnya, dan akhirnya saudara gak bisa lakukan seperti apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Yang ketiga, ayat 26, saudara lihat. Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Pandanglah, lihat tuh, lihat, perhatiin, lihat. Sudah perhatikan? Tuhan selain memberikan hidup buat kita, buat Adam, buat kita semua, sama nih kita dilahirkan telanjang, sama seperti Adam dibuat oleh Allah telanjang. Dia berikan hidup, dia berikan tubuh, tapi dia berikan juga visi. Saudara gak perlu beli visi. Saudara gak perlu jualan visi. Saudara gak perlu cari-cari atau maksudnya mau beli di mana nih visinya. Saudara gak perlu keluarkan apapun untuk visi. Saudara cuma minta sama Tuhan visi. Umatku binasa karena gak punya visi, kata Tuhan. Binasa loh. Walaupun punya hidup, walaupun punya tubuh, tapi kalau gak punya visi, gak akan lari kemana-mana. Hidupnya akan terus begitu. Jadi 2 hal nih kita udah belajar. Yang ketiga, Tuhan memberikan visi. Visi dalam hal ini saya mau kasih lihat, pandanglah, lihat, betul-betul pelajari, perhatikan. Bukan cuma burung kamu pandang, tapi coba perhatikan bunga di padang, perhatikan. Saya kasih tambahan dari sebuah visi, ide, hikmat, kepandaian, itu Tuhan kasih sama kita. Tuhan sediakan di dalam kita. Saya ceritain sedikit yang saya pernah ceritain juga. Saya sangat tertarik dengan satu keluarga ini, saudara. Waktu saya masih kerja di bank, ini adalah salah satu nasabah saya. Dan dia orang Kristen, dia orang GSJA. Cuma memang bukan GSJA di sini. Nah, waktu dia kerja di satu perusahaannya besar sudah, dan dia jadi direktur. Salah satu direktur, dia suami istri direktur. Tetapi ternyata diberhentiin sama yang pemilik perusahaannya, jadi dia harus nggak tahu mau kemana, bingung, dalam keadaan bingung mereka berdoa rupanya, dan akhirnya datang ke bank. Nah, karena bank kami udah kenal, ini orang baik luar biasa, hidupnya juga baik, dan dia orang yang bertanggung jawab, accountability, dia orang yang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan lain sebagainya, dia bisa dipercaya, account-nya bagus, semua rekening korannya bagus, perputarannya bagus, lalu dia bilang, kami gak punya apa-apa, kami cuma punya rumah yang kami tinggal sekarang dan kami mau jaminkan itu untuk kami mulai usaha baru, karena kami dipecat, artinya kami keluar dari perusahaan itu dan kami harus mulai sebuah perusahaan baru. Sudah perhatikan. Dan dia keluar dari perusahaan itu, pinjam uang di bank, dipercaya sama bank, bisa dipercaya dia orangnya, dipercaya sama bank, dikasih pinjaman. Dan dari pinjaman yang sekian, yang sedikit aja, dia mulai sebuah usaha dari nol.
Tapi usaha yang dia udah lakukan di perusahaan yang lama. Yang membuat perusahaan yang lama itu jadi berkembang luar biasa, hebat luar biasa. Itu karena orang ini berdua. Dan orang ini akhirnya mulai usaha yang baru. Dari nol, usaha yang sama. Sekarang, perusahaan besar yang dulu mereka kerja, itu jauh ada di bawah. Perusahaan mereka sekarang hari ini yang luar biasa berkembang, hebatnya luar biasa. Nah saya bilang gini, modalnya apa? Well, dia punya rumah betul, dia punya modal dari bank betul, tapi yang paling penting modalnya apa? Kalau orang Chinese bilang gini, lu gak usah punya jaminan deh, asal lu bisa dipercaya gue kasih duit. Modalnya cuma bisa dipercaya. Dan bank percaya, akhirnya pinjamannya semakin lama semakin gede. Dia bikin pabrik baru, pabriknya dijaminkan tanahnya. Lalu dikasih lagi modal lebih besar, makin besar lagi. Dan sekarang pabriknya luar biasa, banyak pabriknya dan punya berbagai macam unit bisnis yang lain. Cuma dimulai dari nol. Tapi lihat, ada orang-orang yang biarin punya modal besar tapi gak bisa ngapa-ngapain. Malah modalnya habis. Kerjaannya gak beres. Kenapa? Karena gak dipakai hikmat yang Tuhan sudah sediakan sebetulnya. Saudara, saya suka dengan kitab Amsal. Amsal Sulaiman tuh bilang gini, hikmat itu ada di mana-mana. Tadi pagi juga saya sampaikan, buat saya hikmat yang paling banyak itu di WC. Serius. Waktu saya duduk di WC, saya pegang buku saya baca, dan saya tutup lagi dan saya mulai ngerenung, dan saya mulai ngeliat ke tempat yang saya gak pernah lihat, yang gak pernah saya kunjungi sebelumnya, tapi saya coba lihat dengan pikiran saya. Saya mau, nanti waktu saya meninggal, saya mau orang lihat saya sebagai orang yang visioner. Orang yang punya mimpi. I have a dream. Saya punya mimpi dan mimpinya jadi kenyataan. Kenapa? Karena Tuhan kasih gratis. Cuman kita, masalah gini, mau atau enggak, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan kalau kita enggak dekat sama Tuhan, kita enggak akan bisa terima sesuatu yang baik berupa visi dari Tuhan atau hikmat dari Tuhan. Ya saya analogikan aja, samakan aja visi, hikmat, ide, kepandaian dan lain sebagainya ini jadi satu paket. Tuhan kasih gratis. Menurut saudara, hikmat kita beli gak? Ada banyak orang yang mau beli dengan gelar. Nih saya bayar, jadi S2. Bob Sadino pernah bilang begini, almarhum. Saudara kenal Bob Sadino ya, almarhum ya? Sorry ya saya pakai kata-kata bahasa sehari-hari ini. Dia yang nulis soalnya, bukan saya yang ngomong, dia yang nulis. Orang goblok gak bisa kerja. Karena mau ngelamar dimanapun gak diterima karena dia goblok. Lalu orang goblok ini sekolah juga gak bisa karena dia goblok. Jadi dia mau kerja gak bisa, ngelamar di mana gak bisa, sekolah juga enggak karena dia goblok. Akhirnya dia terpaksa untuk kerja. Nah waktu dia kerja, dia berpikir, dia coba berinovasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia usahakan segala sesuatunya. Dan waktu orang goblok ini kerja, orang goblok ini berhasil. Dan waktu orang goblok ini berhasil, orang goblok ini mempekerjakan S1, S2 untuk kerja sama orang goblok. Itu Bob Sadino yang ngomong. Sorry ya, mungkin kata goblok ini gak terlalu baik buat saudara, tapi memang itu yang dia pakai kok. Firman Tuhan pernah bilang begini, apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan apa yang dianggap pandai oleh dunia ini. Jadi buat saya hikmat itu nggak dibeli di sekolah. Hikmat bisa ada di mana-mana. Saudara jangan takut kalau saudara nggak punya sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, apa tuh S1, S2, S3. Saudara nggak perlu takut selama saudara dekat dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat saudara. Tuhan kasih pengurapannya buat saudara berupa visi yang saudara bisa lihat. Karena iman itu bilang begini loh. Ibrani 11 ayat yang pertama bilangnya begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan saja, saya nggak lihat apa-apa, tapi saya mengharapkan sesuatu. Ada sesuatu yang saya harapkan. Dan saya belum lihat itu. Saya nggak bisa lihat itu sekarang. Tapi saya percaya saya akan bisa lihat itu. Dan saya akan kerjakan itu dengan baik. Karena saya punya hidup, karena saya punya tubuh, dan saya punya visi. Saya harus mulai melakukan sesuatu. Perlu uang? Aneh ya, kontradiktif ya saudara ya. Sementara dunia ini lagi nuntut, lu punya uang dulu baru lu bisa
kerja. Lu punya uang dulu baru lu bisa nyogok. Lu punya uang dulu baru gini dan lain sebagainya. Kamu mesti bisa begini, kamu mesti begini. No, Tuhan udah kasih hidup buat kita. Dia kasih tubuh buat kita. Dia kasih visi hikmatnya buat kita. Dia sediakan itu buat kita for free. Coba pertanyaannya kita mau belajar apa enggak? Pertanyaannya kita mau mencari dia atau enggak? Pertanyaannya kita mau deket sama dia atau enggak? Karena orang-orang yang dekat sama Tuhan pasti dikasih visi sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan pasti dikasih mimpi sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan pasti dikasih ide-ide. Saya nggak usah sebutkan berapa banyak Alkitab mengajarkan tentang itu. Bagaimana tokoh Alkitab mengajarkan tentang itu. Orang yang dekat dengan Tuhan. Daud. Orang yang sebenarnya nggak diperhitungkan sama keluarganya. Dia nggak punya apa-apa. Seolah-olah dia nggak punya apa-apa. Badan aja dia kecil. Tapi dia punya badan. Dia punya tubuh. Sementara yang lainnya jalan-jalan, bukan kata Tuhan, bukan. Tapi Daud diangkat oleh Tuhan jadi raja. Dari apa? Karena hanya dia bisa dekat aja sama Tuhan dan Tuhan kasih tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi jangan salah mengerti saya. Orang-orang yang malas kuliah bilang gini, yes, gue gak usah kuliah, yes. No, bukan itu. Kuliahlah dengan benar. Karena dari sana juga kita bisa dapat hikmat. Kuliah aja biar benar. Tapi jangan jadi patokan bahwa kalau saya udah S2 berarti saya udah bisa semuanya. Jangan sombong. Titel kita gak akan pernah membawa kita kemana-mana kalau attitude kita salah. Dengar nih anak-anak muda. S2-mu, S3-mu gak ada artinya kalau engkau gak punya attitude yang benar, sikap yang benar waktu kamu hidup. Entah sombong lah, entah belagu lah, beginilah. Gak ada orang yang mau mempercayakan pekerjaannya pada kalian. Kalau kalian sombong. Karena awal kejatuhan adalah kesombongan. Tapi Tuhan sayang pada orang yang rendah hati. Dan dia akan angkat orang yang rendah hati. Puji Tuhan saudara punya S3, tetap aja rendah hati. S3 ya? Iya, hampir S4. Tenang, rendah hati aja. Gak usah sombong. Dia kasih visi, dia kasih ide sama kita. Dia kasih kemampuan untuk bisa melihat. Tadi saya bilang. Jadi sebenarnya saudara, orang kerja itu bukan karena banyak hal sih memang orang bisa kerja ya, orang bisa bisnis, orang bisa usaha. Tapi itu bukan karena eksternalnya dia bisa berhasil. Itu dimulai dari internalnya. Kalau dia punya visi dari Tuhan, kalau dia punya passion dari Tuhan, kalau dia punya kekuatan dari Tuhan, daya dorong yang benar dari Tuhan. Kalau dia bisa hidup benar dengan tubuhnya, dia bisa hidup benar dengan kehidupannya. Lihatlah saudara, atraktif banget tuh hidup yang seperti itu. Yang keempat. Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Ayat 26 bilangnya apa saudara? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pandanglah, lihat nih. Burung tidak menabur. Karena memang dia gak punya kemampuan itu, dia gak punya visi untuk menabur. Tapi kamu udah dikasih visi, kamu dikasih kemampuan untuk bisa menabur. Kamu dikasih potensi untuk bisa kerja. Kamu manusia dikasih potensi oleh Tuhan untuk bisa memintal. Lihat, bunga di bakung gak bisa memintal, tapi manusia bisa memintal. Dengan kata lain begini saudara. Burung yang punya keterbatasan, bunga bakung yang punya keterbatasan, hidup mereka cuma begitu-begitu aja. Keterbatasan seperti itu aja Tuhan pelihara, apalagi kalau kamu kerja. Saya bicara sama orang yang gak mau kerja pada pagi hari ini. Orang yang males, yang selalu bikin alasan. Susah, sekarang ekonomi lagi lesu, saya gak punya gini, saya gak punya itu, saya gak punya koneksi, saya gak punya modal, saya gak punya ini. Saya menilai diri saya jujur di hadapan saudara. Saya mau jadi teladan buat saudara. Saya sempat ngomong sama diri sendiri. Orang lain gak tahu, tapi saya bukakan hari ini orang lain jadi tahu. Tuhan, kalaupun saya gak ketutup nih jalan buat saya, sepertinya saya gak bisa kerja, apa juga saya gak bisa kerja. Yang menurut orang itu berharga ya, jadi manajer kah, jadi direktur kah, jadi ini kah, jadi itu. Walaupun, Tuhan walaupun ini semua ketutup, walaupun ya. Hati saya bilang begini, saya akan tetap cari kerja walaupun
itu semua gak dapat, walaupun gak ada kerjaan lain, saya akan tetap cari kerja. Walaupun jadi office boy. Walaupun gak ada yang mau terima saya, tapi mungkin jadi office boy mah orang mau bayar saya murah, soalnya gak apa-apa. Yang penting saya kerja. Burung aja dikasih makan, apalagi saya. Asal saya kerja. Sudah ngerti maksud saya gak? Jadi bukan masalah kerjanya apa, bukan. Masalahnya kerja atau enggak. Itu masalahnya. Nah banyak orang berpikir burung aja dipelihara, apalagi saya. Burung kan gak kerja, apalagi saya. Gak usah kerja, pasti dipelihara, apalagi saya. No, justru Tuhan bilangnya, lihat loh, mereka tuh gak nabur. Lihatlah, mereka tuh gak menuai. Lihat, mereka gak mengumpulkan di lumbung. Mereka gak bisa, karena mereka gak punya potensi itu. Tapi walaupun mereka gak punya potensi itu, toh Tuhan tetap pelihara mereka. Apalagi kamu yang punya potensi untuk menabur, punya potensi untuk bekerja, punya potensi untuk menuai, punya potensi untuk mengumpulkan, menabung, investasi, punya potensi, hikmat, dikasih sama Tuhan. Kamu punya potensi di dalamnya. Burung enggak? Yang enggak aja Tuhan pelihara, apalagi yang punya. Itu maksudnya. Jadi gak ada alasan buat kita sekarang bilang bahwa hidup ini susah. Sebenarnya bukan susah, mungkin gak mau capek. Sebenarnya bukannya susah, mungkin masa bodoh. Sebenarnya gak mau susah, mungkin karena memang gak mau berjuang. Kalau saudara masih mengeluh sampai dengan hari ini, saudara gak punya apa-apa. Paling gak udah 4 modal yang Tuhan berikan. Yang pertama, dia berikan hidup. Yang kedua, dia berikan tubuh. Yang ketiga, dia berikan visi. Dan yang keempat, dia berikan potensi. Untuk bisa bekerja, untuk bisa menabung, untuk bisa merencanakan segala sesuatu. Sudah perhatikan, waktu dia menabur, kan dia akan menuai. Dia tahu kapan waktunya harus menuai. Burung gak tahu, burung cuma tahunya dengan nalurinya ada makanan di musim ini. Udah itu aja. Tapi manusia bisa memperhitungkan, waktu dia nanam, nanti berapa bulan, tuai. Dia bisa bikin perencanaan. Bahkan yang lebih hebatnya lagi manusia sekarang udah bisa memperpendek jarak antara tanam dan tuai. Yang tadinya butuh 6 bulan, sekarang 3 bulan cukup. Kenapa? Dikasih hikmat sama Tuhan. Dan burung yang gak tahu, yang gak ngerti kayak begini aja makan, apalagi kita yang bisa ngerti kayak begini. Hei, mari bangun. Beritakan ini sama orang-orang di sekeliling saudara yang malas. Yang gak mau kerja. Yang pikirannya maunya enak aja terima jadi. Beritakan ini sama orang-orang yang kebetulan hari ini mungkin lagi gak punya fasilitas yang dia bilang. Kalau saya gak punya fasilitas ini, saya gak bisa maju. Ceritain, burung gak punya fasilitas. Bunga bakung gak punya fasilitas. Tapi dipelihara oleh Tuhan, tapi bisa menjadi terus hidup dalam waktu-waktu mereka. Apalagi kita. Saudara yang ikutin saya katakan amin. Dan yang keenam, yang kelima maksud saya. Tadi yang keempat potensi. Dan yang kelima adalah sumber daya. Nah saudara perhatikan. Sumber daya. Burung gak pernah berpikir untuk menabur benih. Tapi manusia berpikir bisa menabur benih. Dan akhirnya dari mana benih itu didapat? Dari apa yang sudah ada. Dari mana pohon apel? Buah apel. Dan manusia bisa ngerti itu. Dan manusia bisa bikin apel yang memang saat ini katanya lagi dilarang dari Amerika. Tapi paling tidak manusia bisa membuat buah apel direkayasa sedemikian rupa sampai apelnya udah bukan cuma sekedar apel biasa yang tumbuh, tapi apel yang bisa seger, apel yang bisa lebih besar. Dan mulai bisa mengerjakannya, bisa jadi lebih baik. Bayangin saudara, Tuhan ciptakan apel, tapi manusia bisa menciptakan apel yang lebih baik dari apa yang Tuhan ciptakan. Karena itu hebat manusia. Artinya sumber dayanya udah ada. Saya suka dengan nilai kita yang saya mau saudara ingat. Be proud with what you have. Banggalah dengan apa yang saudara punya. Karena saudara udah punya. Jangan bilang enggak. Saudara ingat cerita seorang wanita yang waktu itu
suaminya berhutang dan suaminya meninggal. Jadi wanita ini udah gak punya apa-apa katanya. Dan anak-anaknya mau dibawa sama debt collector. Kalau ibu gak bisa bayar uang utang suami, anak-anak dimasukin ke penjara, dibawa. Itu jadi ransom, kira-kira gitu. Terus ibu ini bingung dan dia datang sama hamba Tuhan. Pak Pendeta tolong, gimana nih saya bisa? Hidup ini udah susah nih, keadaannya udah mentok, saya gak punya apa-apa. Lihat saudara, orang yang kesulitan selalu berpikir bahwa dia gak punya apa-apa. Orang yang pikirannya mentok selalu bilang dia gak punya apa-apa. Tapi hamba Tuhan ini bilang, di rumah emang adanya apa? Gak ada apa-apa. Masa gak ada apa? Coba lihat lagi. Saya cuma punya minyak sedikit. Bimoli waktu itu mereknya kalau gak salah. Ya, sedikit. Ya Bimoli ya. Cuma itu aja yang saya punya. Oke kalau gitu, dari apa yang punya, ini dah kumpulin semua. Itu apa botol-botol. Pokoknya biar banyak aja. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Minta dari tetangga pinjam dulu kalau boleh. Ayo cepetan. Terus si hamba Tuhan bilang didoain dan lain sebagainya. Akhirnya si perempuan ini, ibu ini langsung dari minyak yang dia punya, sebotol itu dia tuangin ke botol ini, dia tuangin ke sini. Kok gak bisa habis aneh. Terus dituangin. Akhirnya jadi penuh, akhirnya jadi banyak. Wih lah ini penuh banget di botol ya. Mau diapain? Jual. Waktu dijual dia dapat uang. Dan waktu dapat uang bayar utang, anaknya selamat. Dan waktu botol-botolnya habis, minyak ini juga habis. Tapi ada satu hal yang luar biasanya adalah sebenarnya Allah udah menyediakan loh sumbernya. Tapi seringkali karena kita udah terlalu biasa, kita udah gak tahu lagi sumbernya. Bahwa kita punya sumber yang bagus. Udah seperti dibutakan karena udah terlalu biasa. Tahukah saudara bahwa dalam hidup saudara ada sumber-sumber yang luar biasa? Tahukah saudara bahwa di sekeliling saudara ada sumber-sumber yang luar biasa? Banggalah dengan istrimu. Banggalah dengan suamimu. Jangan bangga sama istri atau suami orang lain. Bangga dengan siapa yang ada di sebelah saya. Saya bangga dengan istri saya. Dia bisa membuat saya seperti saya hari ini. Yang tadinya ngelempar handuk aja kalau habis mandi, sekarang enggak. Saya gantung handuk, sekarang udah rapi. Gara-gara istri saya. Yang tadinya habis pakai sepatu tuh gak karuan, ada di mana sepatu sama kaos kaki, karena istri saya jadi bisa taruh sepatu lebih rapi lagi. Maksudnya hidup saya jauh lebih baik waktu saya tahu ada istri saya menjadi penolong saya. Saya mencintai, saya menghormati dia dan saya menghargai apa yang saya punya. Dan itu bisa menolong hidup saya menjadi lebih baik. Saudara, banggalah dengan apa yang saudara punya hari ini. Tetapi jangan didiemin. Kerjakan sesuatu. Ayo sing rajin. Ayo bangun hidup saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Amin saudara. Ada orang lain di sekitar kita yang kita bisa belajar daripadanya. Dan yang keenam, yang terakhir saya nggak ambil dari ayat-ayat ini, tapi saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, ini cuma si Yesus yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa Allah di sorga, kata Yesus. Jadi hari ini aku berkata kata Yesus, bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Karena kamu udah dikasih sumbernya. Kamu udah dikasih modalnya, paling gak ada 5 modal itu. Yang pertama, kamu udah dikasih hidup. Yang kedua, kamu udah dikasih tubuh. Yang ketiga, kamu udah dikasih visi, kamu udah dikasih ide, kamu udah dikasih kreativitas, kamu udah dikasih kemampuan yang ada di dalam kamu ini, hikmat yang ada di dalam kamu. Dan yang keempat, kamu udah dikasih potensi di dalam kamu untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa berkreasi, udah mengeluarkan satu hasil dari apa yang tubuhmu bisa lakukan gitu kira-kira. Dan yang terakhir, yang kelima, kamu dikasih sumber daya di sekitar kamu, udah ada, tinggal kamu koneksi aja. Kamu pinter-pinter aja bisa mengoneksinya. Dan yang terakhir, untuk bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan, kamu udah punya modalnya, tapi satu ini kamu perlu. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kalau ayat yang ke-12 bilang kamu akan lakukan perkara-perkara yang lebih hebat, perkara-perkara yang lebih besar, hidup yang ajaib, hidup yang luar biasa. Tapi aku berkata kepadamu nih, ayat yang ke-16. Yohanes 14, 16, aku akan minta kepada Bapa, karena dia pergi kepada Bapa kan? Nah waktu dia pergi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus. Waktu dia ketemu sama Allah di sorga, dia akan minta. Apa yang dia minta? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Ini yang hebat saudara. Saya mau tutup dengan ini. Waktu saya masih ada sekitar 5 menit. Sorry. Ya, sekitar 5 menit. Semua bangsa di dunia ini pakai semua potensi yang ada. Pakai semua modal yang ada. Semua bangsa. Hanya untuk sekedar makan, minum, dan pakaian. Semua orang kerja dalam dunia ini, maksud saya semua orang yang sadar akan hal ini, mereka semua pakai modalnya. Hidup mereka digunakan dengan baik, tubuh mereka digunakan dengan baik, hikmat mereka, ide-ide, semua visi mereka dipakai dengan baik. Makanya kita lihat ada banyak orang di dunia ini yang berhasil hidupnya, sukses hidupnya, luar biasa hidupnya, maju hidupnya. Oke, puji Tuhan buat itu. Lalu ada juga dia pakai semua potensi yang ada di dalamnya dan juga pakai sumber daya yang ada digunakan oleh mereka. Tetapi lihat, dengar, ini perbedaannya. Perbedaan. Perhatian ini kuncinya. Kalau orang dunia semuanya pakai itu, mereka cari hal yang sama. Tidak demikian dengan kamu. Bapak tahu kok kebutuhan kamu butuh makan. Bapak tahu kamu butuh minum. Bapak tahu kamu butuh pakaian. Bapak tahu semua orang butuh sama. Butuh uang sama, semuanya sama. Tapi kata Tuhan, ini yang beda. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bedanya saudara, ini bedanya. Sementara orang dunia nggak mencari kebenaran dan kerajaannya. Cuman mencari makanan, minuman dan semua yang mereka butuhkan secara tubuh. Itu aja yang mereka dunia cari. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu bisa mencari yang lebih dari itu, kepadamu akan ditambahkan lebih banyak lagi. Tapi dapetin dulu lebihnya itu. Apa lebihnya sih? Sekarang, buat apa hidupmu? Buat apa tubuhmu? Buat apa visi yang Tuhan taruh dalammu? Buat apa potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu? Buat apa sumber daya yang Tuhan siapkan di sekitar kita? Buat apa itu semua? Jangan stop buat dirimu sendiri. Karena semua bangsa juga sama, nyarinya buat diri sendiri. Tapi sekarang, pakai 5 modal ini, dan Roh Kudus tentu aja yang akan menolong kita. Pakai 5 modal ini untuk kepentingan kerajaan. Untuk kepentingan Tuhan. Dan bagaimana kita memakainya, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita menghidupinya, hidupilah dengan kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Waktu kita hidup, pakai firman Tuhan. Waktu kita kerja dengan tubuh ini, pakai firman Tuhan. Waktu kita pakai semua visinya pakai sesuai dengan kebenarannya. Coba usahakan itu terus. Hidup benar aja, pokoknya cari kebenaran itu. Gimana yang benar, apa yang seharusnya Tuhan mau. Cari itu aja sementara kita hidup. Sama seperti orang lain juga sama, cari uang, mereka hidup, bisnis. Sama, kita juga lakukan hal yang sama. Tapi ujungnya bukan cuma sekedar buat diri sendiri, bukan cuma buat kelompok sendiri, bukan. Ujungnya untuk kerajaan sorga. Untuk Tuhan. Dan kalau fokus kita di sana, maka semua yang kita butuhkan ini akan ditambahkan kepada kita. Dan firman Tuhan bilang begini, Matius pasal 13, barang siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi dan dia semakin berkelimpahan. Tapi barang siapa yang tidak mempunyainya, apa saja yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tadi pagi saya cerita tentang ini talk show. Siapa yang suka nonton? Saya suka. Saya suka nonton ini talk show. Jujur. Siapa yang suka? Gak usah malu. Oke, wow. Padahal itu ratingnya tinggi banget tuh. Ya, saya yakin lah saudara sering banyak nonton. Saya hebat loh. Si Sule itu punya hidup. Sule itu punya tubuh. Sule itu punya visi. Dan dia tuangkan di dalam TV itu. Sule itu punya potensi di dalamnya. Dia cuma ngomong sedikit aja kita udah ketawa. Itu potensi itu saudara. Sule itu punya sumber daya, orang-orang di sekeliling dia bisa bantu dia untuk Sule dan Andre maksudnya. Ya kan? Berkembang gak? Gak usah lihat dia percaya Yesus apa belum. Berkembang gak? Berkembang. Itu janji Tuhan soalnya. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau udah berkembang terus buat apa? Tanpa menghakimi dia atau siapapun ya. Aneh loh saudara. Cuman bohai. Cuman gitu-gitu doang sebenarnya ya. Cuman gitu-gitu doang, orang terhibur, dia masuk duitnya banyak banget, betul apa enggak?
Bisa gitu-gitu tuh aneh. Dan orang seneng nontonnya tuh seneng banget. Terus ya kita ketawa dan kita nontonin terus dan dia dapat iklan, dia banyak dapat uang. Betul gak? Buat siapa? Dia menghibur orang sih, betul. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya, sampai kapan? Apa dampaknya? Dan saya berpikir gini loh saudara. Waktu kita hidup, waktu kita kerja, sebenarnya buat siapa sih? Kalau fokus kita adalah buat kerajaan sorga, nama Yesus semakin ditinggikan, kenapa kita nggak lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Karena barang siapa yang melakukannya, kepadanya akan ditambahkan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan saya mau melihat kehidupan jemaat di GSJ Bethlehem ini termasuk hidup saya, termasuk hidup hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk hidup kita semua yang ada yang kita belajar firman Tuhan. Mari pakai modal 5-6 modal ini, 5 modal yang Tuhan berikan dan 6 yang terakhir Roh Kudus dicurahkan buat kita untuk menolong kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Pakai ini saudara. Kenapa kita nggak bisa lebih bermanfaat hidup kita dibandingkan orang-orang yang tujuan hidupnya ya hanya untuk sekedar sementara. Sedangkan kita tahu bahwa ada hidup kekal yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang kita lakukan hari ini seharusnya akan berdampak buat keluarga kita, keturunan kita sampai keturunan yang ke-7. Apa yang kita lakukan hari ini seharusnya berdampak panjang buat generasi yang akan datang. Khususnya buat konteks gereja di tempat ini. Apa yang gereja kita sedang lakukan, itu akan berdampak untuk 50 tahun yang kedua yang akan kita lewati. Mungkin beberapa di antara kita nggak akan ngalamin 50 tahun yang kedua. Kita habis ibadah 50 tahun ucapan syukur gereja kita, tapi akan ada 50 tahun yang kedua. Namun apa yang kita lakukan dengan hidup kita, dengan tubuh kita, dengan visi kita, dengan semua potensi yang ada dalam kita, dengan semua sumber daya yang kita punya, apa yang kita sudah kerjakan untuk bisa berdampak yang lebih besar lagi, yang Tuhan akan tambahkan itu semuanya untuk 50 tahun yang kedua. Saya mau ajak pada seluruh sidang jemaat pada pagi hari ini. Mari sama-sama terlibat di dalam pergerakan ini. Mari lakukan firman. Walaupun saudara mungkin gak terlibat dalam gereja, dan saudara katakan, enggak saya gak terlibat. Paling tidak, hidup saudara berdampak di luar sana dengan lebih efek dan manfaatnya lebih besar bisa dirasakan. Karena saudara punya nilai yang lebih daripada cuma sekedar semua bangsa-bangsa juga mencari hal yang sama. Saudara bisa punya nilai yang lebih. Dan saudara ditambahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Tambah bijaksana, tambah pintar, tambah dewasa, tambah mature, tambah kreatif, bertambah-tambah, ditambahkan oleh Tuhan. Sudah diberkati Tuhan?